Kalau sekarang kalian udah mulai investasi tapi belum punya asuransi, coba pikir-pikir lagi deh. Soalnya tanpa asuransi, uang yang udah susah payah kalian investasiin itu bisa hilang kalau kalian nggak nonton video ini sampai habis. Zaman sekarang, kita tuh kebanyakan udah mulai sadar ya sama pentingnya ngelola keuangan. Apalagi buat anak muda yang mulai berpenghasilan sendiri. Kayaknya nggak afdol gitu kalau belum investasi di reksadana, saham, kripto, dan segala macam. Tapi, perencanaan keuangan nggak lepas juga loh dari pentingnya asuransi buat proteksi diri sekaligus aset kalian. Kayak contohnya investasi reksadana tadi. Nih ya, misalnya kalian punya investasi 10 juta rupiah di reksadana pasar uang, terus amit-amitnya kalian kena musibah kecelakaan dan masuk rumah sakit. Tapi kalian nggak punya asuransi kesehatan. Terpaksa, kalian jadi harus keluarin uang yang kalian pegang, termasuk investasi 10 juta tadi buat nge-cover biaya rumah sakit. Makanya itu yang tadi aku bilang, asuransi fungsinya untuk ngamanin aset supaya kalau kalian ngalamin musibah kayak kecelakaan, kebakaran, sakit parah, biayanya bisa ditanggung sama asuransi dan investasi kalian nggak kepake. Tetap aman deh buat nyari untung. Terus, kalau kita bahas yang mana yang harus didahulukan, investasi atau asuransi? Ya, sebenarnya demi keamanan, beli asuransi dulu. Tapi kalau budget kalian mencukupi buat beli dua-duanya di saat bersamaan, itu bakal lebih baik lagi. Jadi, sambil ngamanin diri dan aset pakai asuransi, kalian juga cuan lewat investasi. Oke, sekarang kalian udah paham kan kalau asuransi ini penting? Nah, tapi mungkin masih banyak anak muda yang menyepelekan asuransi. Bisa jadi karena belum tahu pentingnya punya asuransi atau karena ngerasa masih muda dan belum punya tanggungan. Kalau kata Certified Financial Planner Aziza Fauzi, asuransi yang wajib banget dimiliki sedini mungkin adalah asuransi kesehatan. Karena risiko sakit itu bisa terjadi ke siapa saja tanpa mandang usia. Jadi, asuransi ini penting banget untuk dimiliki semua usia. Sedangkan kalau asuransi jiwa, idealnya dimiliki saat seseorang sudah memiliki tanggungan. Nih, dengerin deh. Kalau kita bicara tadi asuransi kesehatan, itu sebenarnya sedini mungkin Mbak untuk dimiliki oleh orang. Jadi bahkan mungkin sejak lahir gitu ya. Karena kan kita nggak pernah tahu resiko sakit itu bisa terjadi kapanpun. Ya kan, tanpa memandang usia, kapanpun itu bisa terjadi. Gitu. Kalau kita bicara mengenai asuransi jiwa, nah ini beda lagi nih. Kalau asuransi jiwa itu biasanya idealnya dimiliki pada saat orang tersebut memiliki tanggungan. Nah, orang itu memiliki tanggungan itu ada macam-macam, Mbak. Yang Mbak Stella tahu anak gitu ya. Kemudian pasangan, orang tua, utang juga tanggungan, Mbak. Wah, gitu. Jadi itu perlu tuh punya yang namanya asuransi jiwa. Aduh, tapi umur segini gaji masih pas-pasan. Masa harus punya dua-duanya? Mana premi asuransi mahal lagi. Eits, jangan khawatir bosku. Buat kita-kita nih, para pekerja yang gajinya masih rendah, ada loh asuransi yang bisa jadi alternatif. Namanya asuransi mikro. Asuransi ini bisa gampang banget kalian dapetin. Bisa beli di minimarket, supermarket, bahkan e-commerce juga ada. Harga preminya juga macam-macam. Bahkan ada loh yang cuma Rp50.000 per tahun. Di Indonesia tuh kan ada asuransi mikro ya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Asuransi mikro itu punya 4 ciri-ciri. Yang pertama, dia sederhana. Jadi polisnya sederhana, pertanggungannya juga sederhana yang biasanya terjadi. Risiko-risiko yang biasanya terjadi di masyarakat gitu ya. Dia lebih simple, lebih sederhana. Kemudian yang kedua, mudah itu mudah didapat. Jadi asuransi ini gampang banget dibeli. Mbak Stella pergi ke minimarket, pergi ke toko swalayan gitu, itu bisa. ada ke Pegadaian, kantor pos ada. Biasanya mereka jual dalam bentuk voucher. Kemudian yang ketiga, ekonomis. Ekonomis itu berarti dia lebih murah preminya dibandingkan dengan asuransi yang memang yang biasa aja gitu ya. Kemudian yang terakhir itu segera. Segera itu klaimnya lebih cepat dibandingkan dengan asuransi pada umumnya. Tapi balik lagi ya, perlu dicatat ada harga, ada barang. Kalau emang kalian punya budget yang mencukupi untuk beli asuransi non-mikro yang cakupannya lebih luas, better untuk pilih asuransi yang itu aja. Karena dari segi pertanggungan pastinya lebih besar daripada asuransi mikro.
Sekarang, kalau kalian masih bingung nih gimana cara ngebagi gaji, beli asuransi sekaligus investasi, sini, aku spill caranya. Yang namanya perencanaan keuangan itu rumusnya kurang lebih sama. 10% untuk tabungan dan investasi, 10% untuk asuransi, 30% untuk cicilan, dan 50% sisanya untuk kebutuhan sebulan. Misalnya nih, gaji kalian 5 juta. 500.000 kalian alokasiin ke tabungan dan investasi, 500.000 alokasiin ke asuransi, maksimal 1,5 juta untuk bayar cicilan, itu pun kalau ada. Nah, 2,5 juta sisanya untuk kebutuhan kalian. Perencanaan keuangan tuh sebenarnya seni ya, jadi nggak saklek gitu. Yang saklek itu cuma untuk cicilan aja. 30% Sama ya. untuk tabungan nggak boleh di bawah 10% ya, jadi harus di atas itu kalau bisa. Kemudian kalau cicilan nggak boleh lebih dari 30%. Lainnya tinggal dikombinasikan, Dimodif gitu, aja ya. dimodif aja. Ya, sampai situ dulu video Generasi Cuan kali ini. Hopefully penjelasan aku tadi udah bisa menjawab pertanyaan kalian soal investasi versus asuransi ini. Ingat ya, kalau bisa jangan dipilih, karena dua-duanya sama-sama penting. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video Generasi Cuan edisi lainnya. Bye!